Quran itu dia ini ya, apa, merasa gimana, tertidur atau gimana di pangkuan Aisyah. Itu kayaknya ada di hadis itu ya. Nggak ada itu, Kemudian, nanti jangan dipelintir-pelintir loh. oh nggak ada, ya bolehlah koreksi ya. Kemudian tadi Hadijah bertemu dengan Waraka bin Naufal ya. Kalau saya nggak salah kemungkinan itu seorang pendeta katanya. Tertulis di hadis. Ya benar itu ya. Lanjut aja. Ah, ah. Lanjut. Kalau benar seperti pertanyaan Pak Pipo itu memang cukup ganjil menurut kami. Karena Warakah bin Naufal lah yang pertama menyatakan Muhammad adalah nabi. Kalau kita lihat backgroundnya Warakah bin Naufal ini adalah pendeta, begitu ya. Jadi pertanyaannya, apa dasar Warakah bin Naufal ini menyatakan Muhammad Nabi setelah Khadijah menceritakan peristiwa di Gua Hira dan seterusnya? Nah ini, makanya perlu catatan Warakah bin Naufal ini pendetanya itu dari mana, terus dasar-dasar Injil yang disebutkan Pak Pipo tadi itu mengatakan bahwasanya Muhammad itu nabi atau telah tertulis sebelumnya dalam Injil itu di mana gitu loh. Boleh? Boleh. Sudah. Aku mau memberi, ini bukan jawaban ya, sedikit komentar, nanti mungkin Abah yang secara keilmuan atau Bang Yusuf ya. Saya ngasih ilustrasi aja. Itu ayat pertama itu kan kalau ini puitis dan bermakna. Nah, kalaulah misalnya yang seperti tadi diragukan akurasinya, saksinya, tapi orang itu kadang-kadang kan menemukan barang, pemiliknya nggak jelas, barangnya berharga. Apakah terus barang ini jadi nggak berharga yang ditemukan karena nggak jelas pemiliknya? Saya bacakan ya ayatnya ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Recording in progress. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, maha agung. Itu penuh makna, puitis, saat itu orang Arab suku puitis, apakah itu dianggap sepele? Nah, jadi harap dibedakan ya, kadang-kadang orang hanya ini dari mana. Kalau menemukan emas, nggak ada pemiliknya, terus emas itu nggak berharga. Itu aja, mungkin Abah silakan lanjut. Sebentar, saya mau tanya Bang Yusuf, PI on nggak ini? Bang Yusuf PI, Bang Yusuf, Ustadz Yusuf, Bang Abah masih on? Abah Sagala? Ya. Coba diceritakan waktu Rasul Muhammad itu pada umur tahun 14 tahun kalau nggak salah, dia sudah dinyatakan sebagai nabi. Itu bukan pendeta Warakah bin Naufal, tapi beliau itu ikut pamannya berdagang, kemudian dijamu makan-makan sama pendeta, kemudian disuruh pulang lagi. Coba dijelaskan secara perinci, itu barangkali pengen tahu pertama kali Nabi Muhammad dinyatakan itu dari awalnya itu. Mungkin indikasi, gitulah. Ya, karena ada tanda-tanda gitu, ada tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian yang bagaimana itu? Bang Abah bisa menceritakan nggak itu yang dijamu oleh pendeta siapa? Saya lupa masalahnya ini. Jadi, nah, pada saat itu barangkali saya sedikit menjelaskan. Pada saat itu beliau ikut berdagang, berniaga ke tanah Syam kalau nggak salah, negeri Syam ya. Ikut pamannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian dicegat sama pendeta Abu Hurairah.
Ya, Ali bin Abu Thalib kan Alinya dicegat sama dihilangin. Abu Talib aja. Abu Thalib aja nggak apa ya. Ya saya terangin nggak apa-apa. Terus, ya terangin saya ini soalnya lagi ini, jadi nggak fokus. Silakan. Ya dalam kitab Sirah Nabawi ya, memang Nabi SAW tatkala telah berusia 17 tahun, ada pula yang menyebutkan berusia 12 tahun lebih 2 bulan 10 hari, beliau pergi ke Syam bersama pamannya Abu Thalib kan itu. Mana sih tadi itu? Mana sih? Pamannya Abu Thalib. Ini saya juga baca sih. Itu. Untuk melakukan perdagangan dan di sana beliau bertemu dengan pendeta Buhaira, di mana ia seorang alim dari Nasrani, maksudnya pendeta lah gitunya, orang alim itu paham ajaran Nasrani. Ia pun mengenal dengan benar siapakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi dari Abu Musa Asy'ari, dia berkata, Abu Thalib pergi ke Syam dengan diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy. Dan setelah mendekati seorang pendeta, mereka beristirahat. Kemudian membiarkan kendaraan mereka mencari kehidupannya. Maksudnya kendaraan itu kan onta. Kemudian pendeta itu keluar menemui mereka. Sementara selama ini dia tidak pernah sekalipun menghiraukan kafilah perdagangan itu. Maksudnya nggak pernah inilah. Tapi waktu itu beliau keluar. Pendeta itu menelusuri tempat mereka berteduh hingga menemui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memegang tangannya. Pendeta tersebut berkata, inilah pemimpin manusia, inilah Rasul alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat alam semesta. Pemuka Quraisy berkata kepada Buhaira, apa dasar kamu, wahai Buhaira? Dia berkata, waktu kamu meninggalkan Aqabah, maka tidak ada batu dan pohon kecuali semuanya bersujud kepadanya. Batu Interupsi, dan pohon. Aqabah mungkin diperjelas, Pak. Ya Aqabah ini, kemana lagi. Nama pohon itu ya. Iya, Syajaratul Aqabah kan? Ya, Iya, ingat betul. saya. Ya, monggo lanjut. Syajarah Aqabah benar, betul. Itu suka itu. Batu dan pohon tersebut tidak pernah bersujud sebelumnya, kan? Kecuali untuk seorang nabi. Dan saya mengenalnya dengan tanda kenabian di bawah pundaknya seperti buah apel. Kemudian pendeta tersebut pulang dan membuatkan makanan untuk orang-orang Quraisy. Sewaktu mereka mendatangi undangannya, Nabi berada di antara unta-unta Buhaira. Di antara unta-unta. Buhaira berkata, panggil dia bersama kalian. Kemudian dia datang dan awan telah menaunginya. Setelah mendekat ke kaum, ternyata naungan pohon itu telah melindungi tokoh Quraisy. Dan tatkala Nabi duduk, tiba-tiba teduh pohon itu beralih ke Rasulullah SAW. Buhaira berkata, lihatlah bagaimana teduh pohon itu beralih menaunginya. Kemudian dia berpesan agar tidak membawa Muhammad ke Romawi. Karena kalau mereka melihat Muhammad, maka mereka pasti mengenalinya dan akan membunuhnya. Ya. Kemudian tiba-tiba ada 7 orang yang datang dari Romawi. Buhaira menemuinya dan berkata, apa yang menyebabkan kalian datang? Mereka berkata, kami datang karena pada bulan ini ada seorang nabi yang telah melakukan perjalanan dan tidak ada jalan kecuali telah ditelusuri dan kami telah mendapatkan informasi bahwa dia melintasi jalan kamu ini. Buhaira berkata, bagaimana pendapat kalian jika Allah berkehendak atas sesuatu? Adakah seorang dari umat manusia ini yang mampu untuk menahannya? Mereka menjawab, tidak mungkin. Buhaira lalu berkata lagi, kalau begitu, baiatlah dia. Mereka membaiatnya dan kemudian bertanya, siapakah walinya? Mereka berkata, Abu Thalib.
Membaiat itu, berbaiat itu diantaranya adalah bersaksi gitu, bersaksi setia lah gitu ya. Siapakah walinya? Mereka berkata Abu Talib. Abu Talib senantiasa berusaha hingga dia mengambil kembali Muhammad dan mengutus bersamanya Abu Bakar dan Bilal. Dan pendeta Buhairah membekalinya dengan kue dan minyak. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3620 dalam kitab Al-Hafidh Abu Thahir. Itu. Dan Gitu. bapak-bapak percaya cerita itu? Duh, kenapa nggak percaya? Dari hadis itu ada udah. Hadis Rasulullah itu. Silakan gitu aja ya. buka. Aku coba boleh nyela nggak? Ya monggo Pak De. Silakan. Jadi ada hal-hal di Islam bahwa Nabi itu sebelum diangkat jadi Nabi itu ada istilah irhas. Ada yang diberitakan dalam Quran, ada yang enggak. Jadi ciri-ciri atau peristiwa-peristiwa yang menimpa seseorang atau ada rekam jejaknya seseorang bahwa dia calon pemberi pencerah di masyarakatnya. Ada yang diberitakan, ada yang enggak. Nah, misalnya kayak Nabi Musa. Nabi Musa lahir, dia dihanyutkan di sungai. Seberapa tega sih ibu akan menghanyutkan itu? Sehingga dari kecil pun anak itu sudah menjadi sumber berita gimana anak ini nantinya. Jadi misalnya terus nanti dia jadikan anak angkat dari salah satu ibu pembesar di kerajaan Firaun. Nah, akhirnya apa? Itu berita itu kecilnya kayak apa? Tapi itu suatu ciri. Ada peristiwa yang tidak lazim. Nabi Isa lahir kecil sudah bisa ngomong. Nabi Muhammad banyak. Umur berapa tahun dibedah dardana. Terus, berarti itu versi Quran ya. Sebentar. Apa yang terjadi dengan Musa apakah versi Quran? Apa yang terjadi dengan Nabi Isa apakah versi Quran? Apa yang diberitakan, saya meyakini Quran. Kalau di luar Quran, kebetulan sama, yang saya yakini Quran. Tapi ada berkesesuaian. Fair kan? Makanya begini Pak ya. Tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab itu ada ditemukan di dalam Quran. Ya. Tapi masalahnya peristiwanya itu berbeda, itu masalahnya. Harus ada yang benar ini. Peristiwa Nah, mana kalau yang gitu benar ini? gini Bang Tempral ya. Kalau kita pair caranya. Nah, cari riwayat hidupnya model Paulus, apakah ada? Nah gitu, bapaknya siapa, turunan dari mana, itu kan. Dan kalau di hadis itu Bang, kalau hadis itu, contoh model riwayat Tirmidzi atau Bukhari, Muslim, itu kalau ditelusuri, itu silsilahnya ada. Itu kan. Seperti cerita tadi Waroko bin Naufal, diterangkan juga itu ibunya siapa, bapaknya siapa, keturunan siapa. Itu kan. Wafatnya, lahirnya di mana, wafatnya di mana kan ada. Itu diantaranya alamat gitu. Alamatnya itu jelas gitu. Iya, Gitu, Bang. makanya begini Pak ya. Pertama kali ya, contoh Musa ya. Musa itu pertama kali ada di Perjanjian Lama ya. Nah kemudian tokoh yang ada di Perjanjian Lama itu juga masuk di dalam Quran, begitu loh ya. Lanjut. Nah setelah masuk di dalam Quran, Quran mengklaim sesembahannya Musa itu adalah Allah. Padahal di perjanjian lama ya, itu berbeda sesembahannya. Makanya gini, mengapa tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab itu ada juga di dalam Quran, tapi
sesembahan dan peristiwanya itu berbeda, ya. Atau boleh saya katakan begini, saya ya membuat sebuah buku, ya. Ini contoh. Kemudian saya mencatut semua tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, ya. Kemudian saya tuliskan mereka sesuai dengan versi saya. Supaya apa? Supaya buku saya ini lebih kuat, ya. Karena saya mengklaim buku saya ini adalah kebenarannya yang paling akhir, Betul. ya. Apa? Jadi supaya Aku boleh nggak yang nanti Boleh Mangga, lanjut Pak ya? Dirja. Ya, Boleh. Mungkin sepikiran dengan saya. lanjut. ya, jadi Aku udah nangkap sebetulnya arahnya. ya, tapi peristiwa, makanya tadi pertanyaannya, mengapa tokoh yang ada sejak sebelumnya itu tertulis jelas, ya, seperti Oke, contoh Musa, ya, dia, udah saya tangkap. Mungkin. ya, Oke, kemudian, saya tanggapi boleh? ya boleh. Oke, gini. Sekarang Bang Templar percaya nggak bahwa Tuhan itu satu? Ya, Oke, betul, satu. sekarang saya sebagai Muslim meyakini betul bahwa kitab suci itu dari sumber yang satu. Kitab suci yang mana dulu nih? Apapun Kan ada, kitab suci yang disampaikan kepada para nabi, itu akurasi kebenarannya 100% ke para nabi. ya, Ya, kalau kitab suci itu satu, masalahnya kitab suci ini ada banyak. makanya saya Bagaimana? lanjutkan. Tapi Anda percaya toh satu Tuhan ya, sumbernya dari satu sumber ya. Tapi tidak untuk semua kitab suci. Nanti Begitu loh. dulu, nanti dulu, itu sepakat dulu apa enggak Ya, pemahamannya itu? Bahwa saya satu sumber kitab suci, iya, apapun yang turun ke Nabi Ibrahim dalam bentuk mushaf, apapun yang turun ke Nabi Daud dalam bentuk mazmur ya di istilah Anda ya. ya, Nah, meyakini bahwa itu satu sumber ya. ya. Oke. Katakanlah Sekarang perjanjian lama selesai. Kejadian sampai Maleakhi itu satu oknum yang sama di situ, sesembahan yang satu di situ, oke, jangan semuanya. terpecah dulu ya. Oke. Sekarang kalaulah Nabi Ibrahim punya anak dua, Nabi Ismail, Nabi Ishak, wajar nggak apa yang diberikan ke Nabi Ibrahim diajarkan ke Nabi Ismail dan diajarkan ke Nabi Ishak berbeda? Wajar nggak? Ya, oke, lanjut terus. Nah, disitulah muncul perbedaan. Kenapa turun-temurun dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad Allah sebagai nama sesembahannya. Sementara ke Nabi Ishak, Yakub, ada nanti YHWH, ada istilah Hashem. Ada, ya aku nggak tahu, mungkin Templar lebih tahu banyak. Layak nggak ini? Wajar nggak secara akal Nabi Ibrahim mengajarkan kedua anaknya berbeda dalam sisi ketuhanan? Begini, Itu dulu. Ismail, ya sebentar, Ismail dan Ishak, kutipan Al-Quran itu jadi berbeda. Ya itu dulu wajar nggak? Kalau nggak wajar gimana? Ya, Kalau wajar ya, gimana? ya, oke, boleh. Kita katakan wajar dulu, oke. Jadi kita harus jernih, secara clear, nanti akan ketemu kenapa bisa beda. Bedanya mulai dari mana? Jadi dibuka dulu, jangan terkontaminasi apa yang sudah masuk dari telinga, masuk lewat mata. Akal itu kan harus bisa mencerna itu. Ya, langsung saja. Contohnya Oke. seperti apa nih? Sekarang kalau saya tanya, ada Taurat yang diturunkan ke Musa. Itu Musa ngikuti Taurat atau Taurat ngikuti Musa?
Musa yang mengikuti Taurat. Biar nggak rancu ya. Oke, Musa yang ngikutin Taurat. Artinya Taurat dari Allah, dari Tuhan lah. Kita istilahkan Ya, dari dari Tuhan. oke. Ya. Di Islam, fungsi utama Nabi itu apa? Kalau di Islam adalah yang paling utama adalah ajaran gimana dia bertuhan. Contoh, Semua Nabi siapa nabi nih? itu mengajak bahwa sesembahan siapapun manusia adalah satu. Tuhanmu dan Tuhanku sama. Dialah satu. Semua para nabi. Nggak ada istilah Tuhan itu dikotori apapun, Tuhan itu diagungkan, disucikan, dibesarkan. Semua para nabi. Nah, kalau terjadi perpecahan dalam sisi ketuhanan, inilah nabi ini akan selalu meluruskan jangan berbelok dalam bertuhan. Contoh, Contoh, di Arab saat itu nama Allah itu tidak asing. Tapi dikotori dengan menyembah Lata, Uzza, Mana, Hubal, dan lain-lain. Kalau ditanya, kenapa engkau menyembah Lata, Uzza, Mana, Hubal, dan lain-lain tadi? Jawabannya apa? Kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, Allah. Tapi kenapa kamu menyembah ini? Ini hanya sarana saya mendekatkan diri ke Allah. Artinya sudah mengotori maha sucinya Allah. ya itu versi Islam. Semua nabi. Saya katakan semua nabi, apa yang terjadi di kitab Anda ya, sorry ya. Waktu Nabi Musa terima wahyu, Nabi Harun terbelokkan menyembah patung. Nah, bergeser kan? Jadi maksudnya begini, berarti maksud Bapak tadi bahwa sesembahan Musa itu sama dengan sesembahan Muhammad, begitu? Ya, semua para nabi, bukan hanya Musa. Nah, kalau sesembahan itu tadi sama, apa yang disembah Musa dengan yang disembah Muhammad, mengapa hukumnya berbeda? Justru itulah yang terjadi. Apapun, seiring dengan waktu, ajaran itu bisa bergeser karena hawa nafsu otak manusia. Hawa nafsu hati manusia. Itu bisa bergeser. Coba Bukan. Bang Templar, yang berbeda di hukum Taurat, bukan hukum Kristen nih. Hukum Taurat Musa yang mengajarkan hukum-hukum itu yang berbeda dengan Islam yang mana saja, coba bisa ditunjukkan Bang Hormati Templar. dan kuduskanlah hari Sabat. Kami melakukan hari Jumat. Ini Pak Marwoto kah? Saya orang awam lah, yang penting bisa ini aja. Ya udah, aku mundur. Monggo silakan. Ya coba, kuduskanlah hari Sabat. Di Islam di mana itu? Hari Sabat hari apa? Kalau menurut tradisi Yahudi itu hari Sabtu. Iya, kenapa hari Minggu di Mengapa Kristen kan beda? Mengapa di Islam kalau tadi sesembahannya itu sama, mengapa di Islam malah diganti hari Jumat? Ya, hari Jumat untuk sembahyangnya umat Muslim atau peribadahnya umat Muslim. Makanya itu mungkin hanya berbeda itu, tapi hukum-hukum yang lain kan hampir sama. Mereka tidak makan babi, kami umat Muslim tidak makan babi. Mereka tidak berkulub. Sabar Pak. Gini. Sebentar dulu Pak. Jadi berarti gini, nah ini ada lari sudah ke dirunut dulu. Gimana kita menyikapi bertuhan, terus nanti dirunut dulu apa yang perintah Tuhan, apa yang perintah larangannya, itu akan ketemu. Ya iya, makanya. Nah, tapi kan kalau gini, Bang Templar, sorry ya, tadi siapa orang ini kadang-kadang ribet. Arah yang komunikasi itu Bang Templar mau ke saya atau ke yang tadi? Ke siapa aja boleh? Ya menurut Bang Templar, saya serahkan, monggo kemawon. Oke, biar saya ulang ya. Ke siapa? Udah.
Ya ke siapa aja, siapa yang mau menjawab. Yang Kan hari Sabtu. Mungkin apa kenalan dulu. Saya Ersa, ini Pak siapa? Pak Abah, Pak siapa? Pak Arsudi, aku tulisannya Seraketa ya, Bah. Bener. Abah. Sama Bah. gini ya Kang Tempra. Gini, Pak Suryadi. kalau Ya, ya ya, ya, ya. ya Ngomong, kita ngomong. nerusin, jadi kita memperkuat ini Pak Ed saja. Nah, kalau yang ini mengklaim, seandainya ada kitab suci 5 nih, ya kan? Masing-masing kitab suci pasti mengklaim ini yang paling benar kan gitu. Betul nggak? ya betul. Nah, itu pasti tuh. Nah, makanya untuk menentukan mana Allah yang Tuhan yang Maha Esa atau Sang Pencipta alam semesta ini yang benar, kita kan nggak mungkin langsung nanya kepada Sang Pencipta itu. Nah, yang harus jadi ukurannya adalah bukti yang ada sekarang, yaitu dari kitab sucinya. Betul nggak? Sorry Nah, Pak Ersa, saya tinggal sebentar tadi ya Pak Ersa, maaf ya, Bang Abah, nyela sedikit. monggo. Ya pertanyaannya Pak, pertanyaannya Dilanjut Bang kalau ini, Gitu. Bang Abah dilanjut. Gitu. Saya cuma Lanjut tadi ya ke hilang. saya ya. Gini Bang Tempra, kita secara ini aja. Nah, kalau ini masing-masing mengklaim kitab suci itu yang benar semuanya, maka yang harus kita cek adalah kriteria kitab suci itu sendiri. Yang harus kita cek adalah kitab sucinya. Nah, maka untuk menentukan mana yang benar kitab suci itu adalah yang masuk kriteria kitab suci. Betul nggak Bang? Agar informasi itu benar apa enggak yang dibawa oleh kitab suci itu. Jangan-jangan kitab suci itu udah diselewengkan oleh si penganutnya kan gitu. iya kembali Betul ke nggak? pertanyaannya Pak, kembali ke pertanyaannya. Ya gitu kan. Nah untuk itu di dalam kitab suci karena itu sumbernya itu sama Tuhannya satu-satu, makanya namanya kitab suci itu yang pertama nggak boleh di dalam isinya atau ayat-ayatnya dari satu yang lainnya itu bertabrakan tuh nggak boleh. Yang satu nyuruh ngalor, yang satu nyuruh ke selatan. Ini nggak boleh yang begitu. Jadi karena kitab suci ini memang dari sumbernya adalah Sang Maha Pencipta itu, maka di dalam kitab suci itu ya masuk ke dalam kriteria kitab suci, isinya harus murni, yaitu firman Sang Pencipta Allah, yang Sang Pencipta alam itu. Benar nggak? Nah, maka mulai dari itu kita mendeteksi antara kitab suci satu dengan yang lainnya. Apakah dalam kitab suci itu ada di dalamnya itu ikut campur tulisan hasil pemikiran dari orang apa enggak? Cirinya sepandai-pandai apapun manusia tetap ada keterbatasannya. Kalau menulis sekian banyak itu pasti nanti ada ayat satu dan lainnya bertabrakan. Oh ya sebentar Pak. Benar nggak? Ya sebentar dulu Pak, biar terkait Nah, pertanyaannya. Tadi kan Bapak mengklaim bahwasanya Quran itu murni dari Allah ya. saya nggak mengatakan Quran. Ini Masing-masing kitab suci ini kan mengklaim paling benar. Iya iya, kan? tapi kita masuk ke Quran dulu Pak. Jangan dulu ke Quran, kita samakan aja. Kita ini ada namanya apa namanya Quran, yang satu Bible, yang satu Taurat, yang Gini, satu Oke. apa gitu. Bah, salah sedikit ya. Monggo, monggo. Bang Templar, apa yang disampaikan apa? Itu usaha kita berpikir, itu kan netral. Secara keilmuan ya. Secara keilmuan dulu. Karena ilmu itu netral. Ilmu itu kan alat. Alat. Kalau jahat ya bisa dipakai untuk bikin jahat. Kalau baik bisa untuk melakukan baik. Nah, kita coba
berpikirnya adil. Tadi Abah kan menyampaikan, semua penganut agama apapun itu pasti meyakini punya pedoman hidup, punya acuan dari kitab sucinya. Semua agama pun. Nah, tadi semua kan ngeklaim juga. Abah kan netral ya. Anda meyakini kitab sucinya pastilah. Begini Pak, biar lebih singkat. Semua kitab suci itu mengklaim kebenaran. Betul apa tidak? Betul ya? Betul, ya. Apakah semua kitab suci itu berasal dari satu sumber yang sama, Sang Pencipta itu? Makanya kalau Bapak yakin bahwa Tuhan itu satu, saya pun yakin bahwa Tuhan itu satu, ya sumbernya dari yang satu itulah. Kalau si B itu menciptakan kitab suci, Yang menciptakan ya, si B itu, menciptakan kitab suci, si B itu siapa? ya kita katakan inisialnya B. Nah, Ya, harusnya Allah, harusnya Tuhan itu. makanya di sini makanya kita harus selektif. Ya, nggak Ya. usah B, harusnya Tuhan. Kenapa Tidak. malu-malu? Teman Harus pakai saya, B. sebentar Pak, saya kasih contoh. Teman saya inisialnya B. Kemudian dia menciptakan sebuah kitab suci, ya. Dia mengaitkan Sorry, semua maaf, tokoh-tokoh, ya. Sorry, maaf. Konkret saja, kitab suci itu dari Tuhan kan? Kenapa mesti harus dinarasikan untuk manusia? Jelas ada kitab suci dari Tuhan. Iya, Jangan kalau digeser, semua jangan digeser, nggak sebentar. usah dari B. Iya, sebentar. Oke. Kalau semua kitab suci itu dari Tuhan, berarti Tuhan banyak aturan. Begitu kan? Bukan begitu Biarin aja caranya. dulu, Tuhan banyak aturan, biarin dulu, Pak. Ya, coba biarkan dulu. Kalau Tuhan memberikan kitab suci kepada Yahudi, ya, kemudian memberikan kitab suci lagi kepada Kristen, dan kemudian memberikan kitab suci lagi kepada Islam. Ini contoh, ya. Ya, berarti Tuhan memberikan 3 kitab suci yang berbeda, yang masing-masing kitab suci itu berbeda aturannya. Begitukah? Ya, lanjut. Nah, kalau tadi Bapak mengatakan semua kitab suci itu berasal dari Tuhan, berarti di dalam Yahudi aturannya berbeda, di Kristen juga aturannya berbeda, dan di Islam juga berbeda. Kan begitu. Recording stopped. Kalaupun nanti masuk dalam satu surga yang sama, berarti Tuhannya tidak konsisten. Karena di kitab suci yang satu dia berkata, tidak ada yang masuk surga selain ini. Di kitab suci yang kedua juga berkata, tidak ada yang masuk surga selain yang ini. Nah, ini kan bertabrakan semua. Terus? Contoh di dalam Muslim. Yang enggak, Ya? terus yang jadi masalah apanya kalau Bang Templar? Nah, masalahnya apakah Tuhan itu yang satu itu tadi itu memberikan hukum atau perintah di tiap-tiap kitab suci itu berbeda-beda. Walaupun di endingnya nanti di akhirnya masuk surga yang sama. Begitukah? Enggak, Anda sendiri mungkin bingung karena enggak di agama Anda gimana itu menjawab pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan ke saya. Anda kira-kira jawabannya gimana? Ya, makanya di sini nggak bisa. Kalau Tuhan itu satu, dia itu Yang disalahkan jangan Tuhannya. Sebentar. Aku udah tahu ya. Ya. Contoh ya, saya kasih contoh. Orang yang tidak percaya kepada Muhammad ya dan masuk Islam itu bakal neraka jahanam. Bapak setuju atau tidak? Ya. Setuju kan? Ya. Semua Muslim mungkin setuju. Terus Nah, yang nggak percaya Yesus masuk nah, neraka juga kan? Iya, makanya ada Justru dua gini, klaim di sini. Anda sendiri kan mungkin bingung kok bisa begitu. Iya. Nah, okay. Berarti Tuhannya tidak konsisten dong. Nah, itu yang bahaya. Kalau diiyakan, berarti Tuhan nggak konsisten. Menurut Bang Templar kan gitu. Ya. Di Islam nggak begitu. Dari awal saya katakan Tuhan itu satu. Semua nabi misinya juga satu. Membenarkan ajaran-ajaran yang ada diberikan ke manusia. Banyak pergeseran. Itu aja, simpel kan? Ya dijelaskan Pak, yang bergeser itu apa? Nah, Contoh.
Contoh, contoh ya. Hari Sabtu, kenapa bisa hari Minggu? Ya enggak, langsung ke Jumat. Nah, Kenapa Islam melakukannya hari Jumat? oke. Oke ya. Saya kunci ya, Ya. kenapakah hari Jumat ya? Ya, Oke, saya kunci. Sekarang saya tanya dulu sedikit. Adakah perintah dari Tuhan yang diyakini perintah untuk merubah dari Sabtu ke Minggu di kitab Anda? ya makanya jawaban Bapak dulu. Kalau saya kan punya jawabannya. Nah, kalau di Quran ada Itu? surat Al-Jum'ah, Apa itu? nama surat, jadi untuk beribadah hari Jumat, itu perintah Bu- Tuhan. Bunyinya gimana? Idza nudiya lis-sholati Jum'ah. Idza Artinya? nuliyati salati min yaumil jumati, Nah, itu. Ya artinya. dan apabila pada hari Jumat, maka lakukanlah ibadah Jumat. Orang yang di pasar-pasar, ayo kumpul. Jelas, ayatnya turun, ada perintah. Nah, berarti Tuhannya tidak konsisten kalau Ya, sekarang Bapak- Bible Anda nggak sebentar, Pak. itu kembalinya. Oke, kalau pengertian semacam itu, kita menyalahkan Tuhan ya. Ya, di Islam nggak ada menyalahkan Tuhan. Ada proses hukum itu terkait dengan kondisional sejarah. Nah, di Anda mungkin nggak muncul. Contoh yang agak ekstrim, saya kasih ibarat ya. Zaman Nabi Adam, Allah itu membolehkan nikah itu in case. Kakak sama adik nikah. Karena orangnya baru itu. Apakah hukum itu akan berlangsung sampai sekarang? Kalau Allah menghendaki berubah. Ya, ini berarti sebentar. Berarti pada saat Muhammad datang, hari Sabat tadi diganti. Begitu kan? Bukan diganti apa enggak, saya enggak tahu. Tapi Nah. diperintah hari Jumat. Nah, ini yang perlu Bapak cari tahu. Nah. Kenapa di dalam Yahudi, kalau Bapak tadi mengklaim sesembahan Bang Temblat cara berpikirnya salah, Bang. Harusnya kalau di Islam ada perintahnya sholat Jumat, di Bible ada enggak beribadah hari Minggu satu, ya kan? Berarti fair Ya, gitu jadi loh, bukan bang, mengejar, fair. fair. hari Gitu hari kan? Sabat, Patokan Sabat kan kita, ada. ya, acuan kita itu kan perintah Tuhan. ya iya. Nah iya, sekarang kalau dari Ada Sabtu enggak? terus hari Minggu yang rubah siapa? Tuhan apa manusia? Iya, sebentar. Kalau di dalam Yahudi, perintah 10 hukum Taurat atau Ten Commandment itu harga mati. Itu hari Minggu, maksudnya hari Minggu. Hari Dan Minggu. itu hari Sabat. Ya terus Iya, berubah hari hari Minggu siapa yang rubah? Nah, kan kita masuk dulu ke Islam dulu. Islam ada fair perintahnya. dong, gantian dong. Karena Bapak tadi mengatakan Bapak sesembahan tadi katanya punya Berat, jawaban. Gini, berat Bang kalau mau cari dasarnya hari Minggu beribadah dari Alkitab berat. Tapi kalau hari Jumat ada di Al-Quran. Nah, karena gini, contoh yang lain ya. Jangan pindah dulu Bang Ersa, jangan pindah dulu. Oke. Tetap aja dulu di hari Minggu. Harus dasar fair. Alkitabnya. Ya, jangan banget. ya. Hari Minggu dasar Alkitabnya apa? Ya, karena tadi Pak Ersa mengatakan Jawab sesembahan dulu hari Minggu. Pak Ersa nggak ada di Alkitab. Pak Ersa nggak ada di Alkitab. Hari Minggu dasar Alkitabnya apa? Perintah Tuhannya mana? Atau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Bendera putih gitu. Kami pindah pertanyaan baru. ya kalau saya kan udah bilang tadi punya jawaban. Ya makanya, tunjukkan dong. Iya, saya juga punya emas 10 kilogram. Pinggibul, Sebentar. janganlah. Enggak. Masa 10 gram Sebentar. masuk di sini. 10 kilogram malah. Oh Sebentar, iya, ngibul begini. tapi itu. Berarti Buktikan begini. jawabannya. Enggak, berarti begini Pak Ersa ya. Jangan Berarti- muter-muter jawabannya Enggak, gimana dengar dah. dulu. Gini Pak Ersa gini aja. Kalau Bang Templar nggak bisa jawab, ngomong aja kita terima, pindah pertanyaan baru. Kan ini konteksnya saya bertanya. Karena Pak Ersa Tadi kan mengklaim. mendiklar mau jawab.
Loh, gimana? Loh, enggak Janjian. fair ini. Sebentar, Bang Ersa tadi ada janjian. Bang Ersa ditanya terus, nggak boleh nanya gitu. Tadi ada janjian Ya, mau ada nanti, jawabannya nanti. kok hari Minggu. Iya, nah ini maksudnya gini, ini konteks saya bertanya dulu, nanti setelah selesai giliran saya ditanya Loh, terus, gitu tadi nggak apa-apa. tadi sudah ngomong mau jawab kok. Iya nanti, Gimana? takutnya nanti Pak Ersa ngeles. Nah, ini kan sederhana, cuma nunjukin ayat aja. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, ngomong nggak ada. Ya. Cuma daripada berpolemik lama loh ini nanti. Ini pasti lama ini, karena kami Ini akan yang nonton banyak loh. Kalau malu siapa yang malu? Penonton yang tahu Ya. loh. Iya, makanya coba jawab. Hmm. Kalau satu sesambahan Nggak punya. sama, nggak ya, punya jawaban itu tadi nggak punya, Bang Templar. Iya, apalagi nanti setelah Nanti- kita buktikan bahwa Bible itu bertabrakan ayat satu dengan yang lainnya. nanti aku janji aku Boleh? jawab semua ya, semua. Panjang aku jawab. kali, ini cuma bikin satu ayat Ah, aja. ini muridnya Vivo ini. Oke, kejar terus. Iya. Ini muridnya ini. Cuman nunjukin satu ayat aja. Enggak, sebentar. Cuman nunjukin satu ayat, habis itu selesai. Kayak tadi ditanya hari Jumat dasarnya apa? Dibacakan ayatnya, ya kan? Nah, coba tunjukkan satu sebentar, ini nggak sampai 1 menit, tunjukkan ayatnya atau sebutin aja lah, kami yang cari. Ya, jadi gimana? Jadi mana jadinya? Udah aku mau subuhan dulu dah. Siap-siap subuhan. Bentar lagi sih. Nah, Ini nanti ya, ini bro Ini Templar. aku subuhan aja dikira lari ini. biar saya Enggak. simpulkan. Biar saya simpulkan dulu. Jangan simpulkan dulu lah, jawab dulu. Orang nggak jelas kok disimpulkan. Iya, Aduh. berarti Menyimpulkan nggak Sesembahan- jelas itu Anda sebentar, bisa ya. sebentar. Berarti sesembahan orang Yahudi dan orang Islam itu berbeda. Loh, Karena belum hukum- tuntas sudah disimpulkan. iya, Nggak karena apa-apa, biar itu kan kesimpulannya. Beda nanti kalau rabi-rabi Yahudi yang menyimpulkan gitu kan. iya. Rabi Yahudi sama siapa Bang Templar ini kan kita nggak tahu. Kalau Rabi Yahudi jelas orangnya, jelas pendidikannya, jelas keilmuannya. Bang Templar ini bisa nggak menjelaskan seperti itu juga? Aku kalau seperti itu aku malu loh. Ya, saya Oh, anak kita. malu ya. Jadi Udah lanjut kalau- aja deh. Abah siapa? Ya. Enggak Itu begini. makanya saya mau tanya, Bro Templar, kalau saya bisa tunjukkan rabi-rabi Yahudi bilang Tuhannya Islam ini menurut Yahudi ya. Kalau Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam sama, ini rabi yang punya otoritas nih. Gimana? Iya. Iya, kalau saya enggak, saya tanya, kalau saya tunjukkan perkataan seorang rabi Yahudi yang punya otoritas menyatakan bahwa Tuhan mereka dengan Tuhan orang Islam sama. Itu gimana Anda akan bersikap? Iya, memang rabi-rabi memang banyak yang mengatakan sesembahan mereka itu sama dengan Islam. Tapi kan saya pertanyakan begini, mengapa hukumnya berbeda? Nah, yang saya pertanyakan begini, Anda bukan orang Yahudi, kok bisa menilai Tuhannya orang Yahudi? Itu pertanyaan mendasar. Karena kitab orang Yahudi. Karena Anda dari bukan orang Yahudi. Sekarang orang Islam boleh nggak menyimpulkan Tuhannya orang Kristen? kitabnya orang Yahudi itu bagian dari kitab kami. Mana ya. Bang mungkin? Templar, itu Itu tadi kan kan cuma kitab Klaimnya Bang dari Templar. Yahudi hari Sabat penentuannya. Di Islam hari Jumat ada ayatnya. Sementara di hari Sabat menjadi hari Minggu ada nggak ayatnya? Begitu pertanyaan simpel. Nah, Kalau iya, dijawab iya. kan enak. Iya. Karena tadi saya yang pertama bertanya, makanya jawab dulu saya. Kenapa hari Sabat itu Ya ganti ngomong hari Jumat? aja nggak bisa jawab kan nggak Iya. malu ini enggak. Tadi kan udah dikasih kesempatan, saya nggak tahu. Selesai, kami nggak kejar lagi. Atau nggak ada. Pastilah Bang Templar nggak mau jawab karena memang nggak ada ayatnya. Cuman kan susah ngakuinnya Bang Arif. Lah iyalah. Emang mengakui kebenaran itu pahit sih. Sekarang gini, Bang Templar ngaku kalau kitabnya orang Yahudi ada di kitab Anda. Orang Yahudi tetap menjalankan hari Sabat. Gitu loh. Ini gimana nih posisi kitab Yahudi ada di kitab Anda ini? Iya, iya. Iya, iya, orang memang. Yahudi. Ya, sahabatnya mana? Itu bagian dari kitab kami ya. Iya, sahabatnya mana? Yang diimani orang Yahudi itu juga bagian dari kitab kami ya. Iya, terus hari Minggunya Iya, sahabatnya mana? hari Minggunya Bang. Hari Minggu yang ditanya tadi.
Nah, berarti gini, sebentar. Berarti mengaku dulu ya bahwasanya Islam atau Muslim tidak tahu bagaimana perpindahan hari Sabat menjadi hari Jumat. Kalau tadi Pak Itu RT ada ayatnya, mengatakan Templar. Jangan lama-lama kamu. Ada Berarti ayatnya. pindahannya bagaimana? Surat Jumat. Aku kasihan kamu menghindar menjawab hari Minggu sampai muter di hari Jumat. Oh, Apa hari itu cuma sampai hari Jumat ya? tadi kalau maksudnya begini, kalau sudah ada pengakuan, Muslim juga nggak tahu kenapa dipindah hari Jumat, baru Siapa saya yang nggak jawab. tahu? Yang nggak tahu siapa? Loh, jawablah. Jangan bilang Muslim dong. Jangan bilang Muslim. Ini Anda cara berpikirnya udah salah dari awal. Sekarang salah lagi menarik kesimpulan. Muslim sekarang- tidak tahu. Ah, Oke, sekarang jawablah. Mengapa hari Sabat itu di hari Jumat? karena turun Quran. Karena turun Quran udah nggak berlaku lagi kitab-kitabmu itu. Nah, Sederhana jawabnya. berarti ya Ah. Quran hadir. Enggak, sebentar dulu. Jangan terusin lagi. Aku udah jawab, aku udah ngepur. Kau tanya, aku jawab, bro, ya kan? Betul nggak? Sekarang aku balik sama pertanyaan kawanku tadi. Hari Minggu dasarmu mana? Aku ngepur lagi nih. Kalau nggak bisa jawab, aku ngepur lagi. Kau tanya lagi aja. Kita clearkan dulu. Baru Nggak aku ada yang jawab, diklir, ya. kan ini pertanyaan baru kok. Ya. Ya, sekarang aku balik ke pertanyaan kawanku tadi. Hari Minggu dasarnya apa di Alkitab beribadah hari Minggu? Berarti selesai yang tadi udah selesai. Selesai gimana maksudnya? Maksud Jangan- saya, nggak usah, maksud Bang. Anda itu selesai. Bang Ansor, Coba dengarkan dulu 30 detik. Boleh 30 detik dengarkan dulu ya. jangan, udah kebanyakan, udah kelamaan, bro. Anda bisa jawab apa enggak pertanyaan kawanku itu? Masa kami perlu dengar terus? Udah ngaku aja KO Templar pusing Kasih dengernya. 30 detik. Kasih kesempatan 30 detik. Coba. Kasih kesempatan saya untuk bertanya tentang pertanyaan Aduh. saudara saya tadi. Hari Minggu itu dasarnya dari mana? Oke, tapi akui dulu Muslim tidak tahu jawabannya. Ya, akui dulu. Tidak tahu jawabannya apa? Mengapa Sabat diganti hari Jumat? Karena turun Dasarnya Quran di mana? dibilang. Karena turun Quran. Ada ayatnya, Templar. Tadi sudah dibacakan. Kok bisa nggak tahu gimana sih? Ada ayatnya. Ada ayatnya. Dia bertanya kenapa itu dirubah. Karena Quran udah turun. Itu udah nggak berlaku yang itu ngikutin Nah. syariat yang sekarang. Nah, berarti udah dikonfirmasi ke Yahudi kalau itu diganti. Mengapa Yahudi sampai Nah, sekarang masih itu melakukan kan perbuatan? dasarnya. Ntar dulu. Itu kan Ini tadi bukan soal dasarnya. Bang Ansor, sabar dulu. Kenapa Iya, silakan. harus konfirmasi? Ini bukan kantor pemerintahan, bro. Kami konfirmasi ya, turun kitab baru, kitab kalian nggak berlaku gitu. Gimana sih konfirmasi? Tuhan Nah, sudah iya. konfirmasi dengan turunnya Al-Quran. Kitab yang dulu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah syariat Nabi Muhammad yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Kalau kitab yang terdahulu tuh hanya untuk orang Israel. Hai orang-orang Israel. Kalau yang ini untuk seluruh manusia, bro. Beda udah. Nah, Lebih makanya mantap. aku kembalikan dari awal statement tadi. Ya, jadi hari Minggu dasarnya apa? Ini aku terakhir kali nanya nih. Kalau enggak, udahlah. Ya, Ya, sebentar dulu. bisakah Anda tunjukkan dasar Alkitabiahnya hari Minggu umat Kristen beribadah? Silakan. Makanya Yung ini dikelirkan dulu. Bisakah Anda tunjukkan dasarnya orang Kristen beribadah hari Minggu berdasarkan Alkitab? Silakan. Jadi aku Ini lihat begini ya. Ini judulnya Templar terkapar. Saya Nah, sarankan jadi Pak- ke Kang Pak Templar Ersa ya, Pak belajar Ersa, yang berarti banyak, sesembahan itu berbeda ya. isi kepalanya dengan ilmu, Ya, baru ke enggak, Zoom, harus ya. jelas ya. tuh. Ini Bang Saya jangan ini mengal- Templar Bikin sedikit malu ya. gitu. Saya Ya, malu. coba. Templar sedikit boleh ya. Ya. Dari awal kan berarti Tuhannya satu. Ya. Nah, tapi dengan pernyataan yang belakangan itu Anda sendiri menolak bahwa Tuhan itu satu. Ya, makanya Nah, kalau berarti nggak Tuhannya fair. satu, Ini artinya mengapa- Anda nggak Recording in jujur. progress. Ungkapan Anda, pernyataan Tuhan satu, Recording stopped. terus bergeser sekarang tidak satu. iya, karena Hilang. hukumnya berubah.
Nah, dari hari Sabat menjadi Jumat. Itu Nah, ada ini. dasarnya. Itu kalau kita runut dari awal bicara, gimana keilmuan itu? Ilmu itu netral, bukan berpihak. Ilmu itu harus disandarkan ke sumber, punya alasan yang jelas, punya argumentasi yang jelas. Kalau yang tadi itu, Anda setelah ada perbedaan terus mengakui ini yang ini benar, yang ini salah, terus Tuhannya yang disalahkan gitu. Nah ini udah Berarti- pikirannya udah nggak bener itu. Enggak, berarti Pak Ersa kurang menyimak. Maksud Nah, saya, Yang kalau kurang dari- menyimak, Templar. makanya coba dengar Orang kasih ditanya kesempatan hari dulu Minggu gini itu loh. berubahnya itu sumbernya dari mana, Anda udah nggak jelas. Tadi kan Pak Ersa yang memulai. Loh kok Satu- aku yang memulai? Iya. Oh, udah semua- Templar bisa jawab nggak tadi pertanyaan yang tadi? Ini umat Muslim semua sudah menjelaskan bahwa hari Jumat berpindah. Mungkin kalau menurut Bang Templar bahwa itu menurut Yahudi hari Sabtu, kemudian Islam mengerjakannya di hari Jumat, ada ayatnya. Itu saja simpel. Nah sekarang hari Minggu dari hari Sabtu pindah ke hari Minggu, ada nggak ayatnya? Itu saja kok. Ada Simpel ayatnya kan, ada, nggak ada yang karena lain. ayatnya ada karena hari Iya. Minggu hari libur. Iya, sebentar dulu. Kalau tadi Muslim berkata ada ayatnya di hari Jumat, ya makanya saya katakan saya juga bisa buat kitab suci. Saya buat ayatnya hari Rabu. Bagaimana? Ini jawaban ngawur ini. Loh, boleh kan? Boleh kan Ini tidak? saking bingungnya jadi Templar jadi Tuhan. Boleh. Cuma gini Boleh, masalahnya boleh. hari ini kamu ditanya nih Templar, ada nggak kitabmu sekarang yang tadi kau bilang itu? Ah itu Boleh. katanya Templar Tuhan aja nggak bisa jawab. Ya makanya dia mau lari kemana? Kita banyak argumentasinya. Pertama aku nanya nih sama Bang Ersa, dari tadi si Templar banyak nggak ditanya? Templar dari tadi ditanyain nggak sih? Nanya mulu Bang, Ah. nanya mulu itu tadi. Masa nggak mau mengalah satu pertanyaan, Templar? Aku itu sebetulnya tadi itu dia ngomong, aku punya jawabannya, makanya saya jawab. Sekarang saya tagih. Enggak, Oh. karena belum diakui. Akui dulu bahwa sesembahan Islam dan Yahudi atau sesembahan Musa itu berbeda. Kalau itu nggak diakui, perlu. Nah, ini berarti sudah mengakui bahwa Tuhan itu berbilang karena sesembahan Yahudi Nasrani berbeda. Nah, entar dulu, ngapain dia suruh kita mengakui berbeda, sedangkan orang Yahudi mengakui sama gitu loh. Aneh Templar. Nggak perlu ada pengakuan dari kami, orang Yahudi yang udah ngaku, kami sendiri nggak gini loh, nggak perlu mengeluarkan. Jadi Anda ini pola berpikirnya salah, nggak melakukan riset. Ya, Anda tidak melakukan riset sama sekali. Ya, pertama orang Yahudi mau beribadah di masjid, tapi mereka tidak mau beribadah di gereja. Anda tahu itu nggak? ya makanya Makanya dulu. banyakin baca. Jadi salah kalau Anda. Jadi kalian harus mengakui ya, kalian dengan Yahudi beda. Loh, ngapain kamu bukan Yahudi? Dan kami tidak perlu mengeluarkan pendapat itu lagi. Karena apa? Orang Yahudi udah ngakuin Tuhan Yahudi dan Islam sama. Itu orang Yahudi yang udah ngaku. Anda kalau keberatan, keberatanlah kepada orang Yahudi yang kitabnya sama katanya sama kalian gitu loh. Kalau berarti Muslim mengakui bahwa sesembahan orang Yahudi dan sesembahan orang Islam itu sama. Itu Kapan? dulu. Kapan Anda ngakuin itu? Sekarang ini, apakah Muslim mengakui bahwa Saya bilang pola pikir Anda diluruskan. Orang Yahudi mengakui Tuhannya sama dengan Tuhannya kami. Orang Yahudi, saya garis bawahi kalau Anda kurang mampu mencerna ya, ini saya ulang ya. Orang Yahudi, rabi-rabi yang berotoritas di Yahudi sana mengakui Tuhannya YHWH itu sama dengan Alif Lam Lam H. Itu kata orang Yahudi. Kami tidak perlu mengkonfirmasi. Kalau Anda ingin konfirmasi, Anda yang konfirmasi ke orang Yahudi sana, bro. Paham nggak? Apakah Muslim mengakui sesembahan Yahudi itu sesembahan Muslim juga? Oke. Ini berpikirnya. Nggak apa-apa, Bang. Ini perlu saya jawab nggak, Templar? Ya, perlu. Perlu. Kalau Anda jawab Minggu dasar Alkitabnya apa? Silakan.
akui dulu, apakah sesembahan orang Yahudi dan Islam itu sama? Apakah Muslim mengakui? Templar, ini kamu lagi mabuk atau gimana sih bro? Masa nggak malu dari tadi tanyain itu aja, sedangkan kamu udah berbalik-balik nanya dan pola pikirnya sama gitu loh. Gimana Begini. malu mukanya muka tembok? Kalau Iya, nggak Kalau- malu apa bro? Nggak gini, bagus lebih jantan lah ya. Kalau bilang aku nggak tahu jawabannya, janganlah tanyakan itu. Kami berhenti nggak nanya lagi, bener. Janji ya kawan-kawan ya, kalau dia ngomong itu ya. iya, Betul nggak, Pak? saya ahli kitab, nggak mungkin saya nggak tahu, kan gitu. Ya Makanya jawab, saya- silakan. Tahu banget kan berarti. Coba Oke. jawab dulu. Oke, jawablah. Tapi akui dulu bahwasanya sesembahan orang Yahudi dan sesembahan orang Islam itu sama. Muslim akui itu dulu. Loh, kenapa bisa begitu? Fine. Sekarang Loh, gimana? kepentingannya untuk Anda apa? Orang Yahudi udah ngakuin. Sekarang Anda rubah kan? Tadi Anda bilang, jadi Anda Muslim. Ini pengumuman. Ini cara ngeles Templar aja. Enggak, Ya, memang gitu aja. udah tahu Bang. Ya, Bang Elsa udah tahu. Cuma Oh, udah sampai tahu. Ya udah. sampai mana dia bisa bertahan Kalau begitu Saya, terus. Kalau- saya perjelas tadi itu. Kalau Yahudi mengakui sembahan mereka dengan Islam itu sama, nah apakah Muslim mengakui sesembahan mereka itu sama dengan Yahudi? Oh. Nah, pertanyaannya begini sebenarnya, apakah orang Yahudi mengakui Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Kristen? Anda udah riset itu belum? Apa perlu saya bukain? War. Akui dulu. Kawan ya. Semua Makanya pertanyaan- ketika membawa komparasi ini Anda hati-hati. Anda War. punya dosa yang besar sekali gitu loh. Berarti gini, Anda Kenapa malu-malu jangan berhenti, sih? jangan ganti lagi. Sekarang, apakah orang Yahudi, apalagi rabi-rabinya mengakui Tuhannya YHWH sama dengan Tuhannya orang Kristen? Menurut Anda yang Anda baca, mereka ngakuin sama atau beda? kalau mereka itu nggak mengakui itu sama, ya. Oke, ini dari mulutnya sendiri. Sekarang jawab hari Ini Minggu. pengumuman loh ini. Iya. Orang Yahudi berkata sesembahannya Kalau saya orang jadi orang Kristen ikut Templar lagi dialog kayak gini malu saya langsung. Oh, Bener. kalau saya langsung nggak ngomong aku. Nggak apa-apa, Saya Bang. langsung pulang Yang- saya. Saya Bang. merasa menang, tapi saya lanjutin menangis. Jadi Saya kan- gini kan posisi- Templar kan bentar. gini. Ya Posisi Rabi saya Yahudi, di sini, kan. gini Templar. Rabi Yahudi menyatakan Tuhan mereka YHWH dengan Tuhan orang Islam Alif Lam Lam Ha diakui sama. Kamu sendiri tahu kan tadi Templar ya. Nah, yang kedua saya bilang bahwa Rabi Yahudi menyatakan Tuhannya YHWH berbeda dengan Tuhan orang Kristen. Anda juga mengakui itu. Nah, Jadi pertanyaan apakah Muslim mengakui juga bahwa sesembahan Yahudi dan Muslim itu sama? Pertanyaannya hari Minggu dasar Alkitabnya apa? Nggak bisa dijawab dari tadi. Kami udah ngikutin berkali-kali pertanyaanmu. Udah, itu kudanya udah capek dinaikin terus, turun Iya. lah. Pak, kenapa Muslim malu-malu